Oke teman-teman, di hari ini kita akan bersekolah minggu. Sebelum sekolah minggu kita akan berdoa. Kami mau pimpin doa. Oke adik-adik semua, kita akan berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini kita semua akan sekolah minggu. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Beri kami sukacita untuk memuji Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Di hari ini kita akan menyanyikan lagu Stop, Ku Mau Katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, ini hatiku, takkan aku. Stop, stop, mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan dapurku. Stop, stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, stop. Nah, adik-adik semua, kita akan membacakan firman Tuhan dan disampaikan oleh Kakak Fani. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, pagi ini kami akan mendengar firman Tuhan. Berikanlah hikmat dan pengertian agar kami dapat mengerti isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan firman kali ini tertulis di Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman yang dibawa oleh Bu Nuning. Silakan Bu Nuning. Halo adik-adik, selamat pagi semua. Jumpa lagi pagi ini lewat ibadah sekolah minggu online GPTI Getsemani. Nah, tadi kita sudah berdoa, sudah memuji Tuhan bersama dengan Yemima, Rafa, dan Kiel tadi ya. Kita sudah mendengarkan juga Fani membaca ayat Alkitab tadi. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saat ini renungan saat pagi hari ini bacaannya ada di dalam Amsal 25 ayat 1 sampai 28. Nah, Fani tadi sudah bacakan di ayat yang ke-28 ya. Apa tadi bunyinya? Sudah kita baca sama-sama. Amsal 25 ayat 28 berkata, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, sebelum kita lanjutkan nih cerita saat ini, Bu Nuning mau tanya nih, siapa di sini yang suka lihat film kartun? Wah, banyak sekali. Siapa di sini yang pernah lihat film kartun yang judulnya Inside Out? Siapa? 1, 2, 3, 5, 10, 15. Oh, banyak. Semuanya ya. Hampir semua pernah lihat film ini. Film ini menceritakan seorang tokoh yang bernama siapa? Siapa tahu? Iya benar. Tokoh yang bernama Ripley. Ya. Tokoh ini memiliki 5 aspek emosional. Apa sih emosional itu? Perasaan lah, perasaan. Kita akan kupas satu persatu ya. 5 aspek perasaan di film ini. Yang pertama, joy, yaitu kesenangan. Nah, yang kedua,
sadness adalah kesedihan. Nah, yang ketiga, fear, yaitu kehati-hatian. Yang keempat, anger, adalah kemarahan. Nah, yang terakhir adalah disgust, yaitu soal selera semacam itu ya. Nah, dalam hidup ini adik-adik, nggak semua itu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadangkala kita merasakan kesedihan, kadangkala kita merasakan kebahagiaan. Jadi 5 aspek emosional ini adalah penting dalam kehidupan manusia. Nggak mungkin kan kita sedih terus, murung terus kayak ini kayak ini nih. Si anjing ini ya, boneka anjing ini murung terus. Ya dia sih boneka, nggak punya perasaan. Atau nggak mungkin kita ketawa bahagia terus, ketawa terus. Nanti dikira apa kalau orang yang ketawa terus gak berhenti-berhenti ketawa? Bahaya kan? Nah, karena itu 5 aspek ini penting dalam kehidupan manusia. Tinggal sekarang nih, bagaimana kita mengelola 5 aspek emosional ini. Bagaimana kita mengendalikan perasaan kita apabila kita mengalami salah satu hal dalam aspek-aspek 5 yang sudah kita baca bersama tadi. Nah, adik-adik, ingat nggak cerita tentang Kain dan Habil? Masih ingat? Nah, ini satu contoh yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Kain marah kepada Habil karena dia iri. Persembahannya Habil diterima oleh Allah, sehingga dia tersulutlah kemarahannya, dia jengkel sama adiknya, dia marah emosinya, dan dia akhirnya membunuh adiknya. Nah, itu akibat dari ketika seseorang nggak bisa mengendalikan emosinya. Nah, cerita saat ini mengajarkan kita untuk memiliki self control, yaitu pengendalian diri. Nggak seperti Kain tadi yang gara-gara tersulut emosi langsung meledak kemarahannya dan mengakibatkan melakukan sesuatu yang berbahaya dan tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, ayat yang kita baca tadi, yang Fani sudah baca, orang yang tidak bisa mengendalikan diri diumpamakan seperti apa? Seperti kota yang roboh temboknya. Adik-adik, zaman dahulu nih ya, kota-kota itu memiliki tembok-tembok, benteng-benteng yang mengelilingi seluruh kota. Kenapa? Adalah untuk sebagai pertahanan dari serangan musuh. Nah, ketika tembok-tembok itu berdiri kokoh mengelilingi kota, ketika ada musuh-musuh di luar sana, maka kota itu akan terlindungi dari musuh, gak bisa masuk ke dalam kota itu. Demikian juga dengan tadi, ketika orang yang tidak bisa mengendalikan diri diumpamakan seperti kota yang temboknya sudah runtuh. Nah, ketika temboknya sudah runtuh, maka musuh akan gampang masuk dan menyerang ke dalam kota itu. Demikian pula kita, ketika kita sudah nggak bisa mengendalikan diri, diumpamakan seperti kota yang musuh-musuh akan gampang masuk ketika tembok itu roboh. Musuhnya apa saja? Misalnya musuhnya bisa berupa dengan kemarahan atau kekecewaan. Nah, itu musuh-musuh yang bisa masuk dalam hati kita ketika kita tidak bisa menguasai diri kita. Sehingga ketika musuh-musuh itu masuk, kita akan kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, yang ada murung terus, sedih terus. Nah, itu kita nggak bisa menyeimbangkan, mengontrol emosi kita namanya. Bu Nuni punya satu contoh nih. Misalnya nih ada di sekolah ya, siapa misalnya namanya si Tini. Nah, Tini ini lagi istirahat nih, beli es krim. Es krim, dia enak-enak makan es krim tuh. Terus tiba-tiba ada yang nyenggol sini, temennya ada yang nobrok, tiba-tiba es krimnya jatuh telepuk, gak bisa dimakan lagi. Nah, ketika dia tidak bisa mengendalikan emosinya, dia pasti akan mengarah ke temennya yang dorong ini tadi, yang dikira dia dorong. Kamu ini apa sih, aku sudah susah-susah uang sakuku, kumpulkan, ku beli es krim panas-panas, aku mau minum es biar seger, kamu enak saja dorong aku, jatuh deh es krimku. Nah, itu salah satu contoh kecil yang Bu Nuneng bisa sampaikan saat ini.
Padahal nih dia kan nggak tahu temennya tadi nyenggolnya karena apa. Nah kan dia bisa saja tanya kepada temannya, kenapa kamu, ketika dia nyenggol. Barangkali ini temannya ini kesandung batu, hampir mau jatuh, ternyata dia ngenai si Tini. Padahal temannya ini tidak sengaja. Nah ketika dia bisa mengontrol emosinya, dia bisa tanya temannya baik-baik, pasti semuanya akan baik-baik saja. Tapi ketika dia kesusu marah, meledak-ledak emosinya, yang ada apa? Malah berantem ini dua orang ini, jadi gondok-gondokan, jadi nggak berteman, nggak menyapa. Nah kan akibatnya jadi nggak karu-karuan kalau kita nggak bisa mengontrol emosinya. Nah seperti itu yang dimaksud di dalam cerita saat pagi hari ini. Nah adik-adik, lalu bagaimana cara kita bisa mengendalikan diri kita? Semuanya itu bisa terjadi ketika kita hidup dekat dengan Tuhan Yesus. Caranya kayak gimana? Puji Tuhan, adik-adik. Cara yang bisa kita lakukan adalah dengan rajin apa? Berdoa. Oke, dengan rajin baca renungan, baca Alkitab. Dengan rajin memuji Tuhan, mendengarkan lagu-lagu rohani dan ikut menyanyikannya. Itu semua akan membuat kita itu dekat, serasa dekat hidup dengan Tuhan. Kita akan memiliki sukacita, damai sejahtera. Kita akan senantiasa bisa mengontrol diri kita ketika kita dekat dan kita bergaul erat dengan Tuhan. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Siapa di sini yang mau memiliki self control, pengendalian diri, supaya semuanya berjalan dengan baik? Siapa di sini yang mau? Puji Tuhan. Nuning yakin anak-anak sekolah minggu GPTI Getsemani adalah anak-anak yang taat, yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita belajar. Memang kita nggak bisa menjadi orang yang langsung baik toh gitu. Ada kalanya yaitu tadi kejadian kecewa, sedih, marah, campur aduk jadi satu. Kita belajar. Memang sulit, tapi hari demi hari ketika kita mau dekat dengan Tuhan, kita mau rajin membaca Alkitab, kita mau rajin berdoa, Tuhan pasti akan menyempurnakan kita, memampukan kita untuk kita berjalan seturut dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Saat ini Bu Nuning mau berikan kuis. Nah, kuisnya bisa dilihat di ini ya, tayangan ini. Nah, bisa di screenshot, bisa di capture. Di situ kuisnya Bu Nuning ada huruf-huruf ya. Temukan 10 kata yang ada di cerita pada pagi hari ini. Di situ Bu Nuning menempatkan 12 atau 13 kata deh. Jadi nggak usah ketemu semua nggak apa-apa, tapi kalau 13-nya atau 12-nya berapa tadi ketemu, bolehlah bagus. Tapi Bu Nuning saat ini Bu Nuning minta 10 saja yang bisa menemukan, entah itu bisa mendatar, entah itu bisa menurun atau diagonal, kasih tanda nanti, kasih tanda garis atau warna terserah ya. Nah, yang sudah menemukan 10 kata ini japri ke Bu Nuning ya, nggak usah di grup nggak apa-apa. Nanti kalau di grup teman-temannya nyontong, ini jawabannya ini. Nah, boleh dijapri ke Bu Nuning, nanti ada sesuatu yang diberikan buat siapa yang bisa menjawab kuis ini dengan benar. Oke? Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Bu Nuning berharap kita semua boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan lewat cerita hari ini. Nah, saat ini kita akhiri firman Tuhan. Kita akan berdoa. Vincent Willy akan memimpin kita di dalam doa. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Ampuni kami. Terkadang kami tidak memiliki pengendalian diri yang baik dalam hidup kami. Terkadang kami juga seperti Kain yang emosional. Ampuni kami Tuhan Yesus, dan ajari kami untuk dapat menahan diri agar kami dapat berpikir dengan baik dan benar sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.